Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, Bapak DKM beserta seluruh jajarannya, para pinisepuh, Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dalam berkah dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Langkung tipayun mangga orang sami-sami manjatkan puji sinaran syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dipabarin kena nikmat ku Allah. Mudah-mudahan nikmat yang Allah curahkan kepada kita Allah iringi pula dengan berkahnya. Mudah-mudahan Allah memuliakan hidup kita dengan cahaya iman yang istiqomah, kekuatan dalam Islam yang kafah, dan moga-moga Allah tidak mewafatkan Bapak Ibu saya semua kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Alhamdulillah jamaah jadi musikin istiqomah rarampag Pak. Seueur jika nama muamar rutiknya muamar. Pelan begitu. Tapi jawab semua bakal mudik kan pada itu ke akhirat. Nah, alhamdulillah hatam insyaallah dia sauna hatam, qiyamulailnya hatamnya, dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini orang sadayana sing kita jadi juara ya. Amalnya istiqomah dan paling utama amalnya makbulah, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ibu bapak, Ramadan tahun ini kita merasakan nikmat tidak puasanya, sahurnya, nikmat sahurnya, nikmat adzan maghribnya. Itu adzan yang paling dirindukan teh Pak, seumur-umur adzan maghrib Ramadan eta kieu. Da jarang maghrib adzan maghrib di luar Ramadan orang rindu. Allahu akbar, Allahu akbar. Atau lama maghrib tapi subuh gitu atau biasa kadang-kadang terus jadi itu sami juga sami itu. Nah tapi betul untuk mereka yang saum itu Baji ada dua kebahagiaan. Lisoimi farhatani, bagi orang yang saum itu ada dua kebahagiaan dia pasti dapatkan. Farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Yang pertama kebahagiaan ketika dia iftarnya, bukanya bahagia. Mulai mereka buka madun cirik sedih naon biasa apa gitu nya bunga. Alhamdulillah bahkan saking bunga kan segala masuknya bala-bala lebat yang masuk, contoh lebat, resepet masuk, channel lagi masuk, kolak Pak, kormana jeung sanguna arek di bawah salat berjam-jam teh boro-boro udah tekuan tuh. Semua di pasien hejoan beuki ngaleungutnya. Atas repot di pasien salat berjam-jam jika Nabi ribu
mata gede di itu mah rata-rata imam teh pesana teh nu paronok sanes sami teu di jeung di ditu sami akur wae nah paronok rata-rata Pak di pasian surat nu panjang da mamun teu ada protes kamu mun waktuna Persib kemari jeung eleh di Pak atos we imam teh ngalagukeun Pak upami surat-surat manok mohon raosan bagi imam sendiri hese eta teh mengimprov irama Pak da meningkeun nu pararanyang ujungna tuh terasok al-kausar walaupun ponok hese tuh ujungna kan ponok sanes inna a'tainakal kautsar enak mana jeung ieu inna a'tainakal kautsar mending mana anu panjangnya naraosana tapi da rusak atuh tajina hese kitu nu kono ujungna teh dan surat-surat pendek rata-rata ujungna pendek selain ti anas itu ka al-maun begitu mending kene yasin dan mamun di tukang gebeg langsung yasin panjang nah dia imam hendak kitu hendak kitu hendak Al-Baqarah, Masya Allah, beres. Iya, itu Al-Baqarah ge alif lam mim ayat 5 ayat juga makan gitunya. Nah, alhamdulillah. Mudah-mudahan istiqomah ibadah ke Allah Subhanahu wa taala, amalnya makbulah, qiyamul lailnya insyaallah mudah-mudahan diterima oleh Allah. Kemudian saumnya mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan istiqomah nanti lewat Ramadan iman, amal, soleh, ibadahnya tetap terjaga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, mari kita ke topik pagi ini tentang keutamaan amal yang diterima di sisi Allah. Ini nikmat luar biasa, anugerah yang maha hebat jika suatu amal hamba Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti boleh jadi ada amal-amal yang Allah menolaknya. Bahkan ada amal-amal yang dengan amalnya pelakunya menjadi terancam. Sanes ayat ibadah yang dengan pelakunya itu dia mendapatkan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Syarat rukun pelaksanaan ibadahnya tidak terjaga, tidak hadir di dalam pelaksanaannya. Mari kita lihat. Fawailul lil musallin. Surat naon eta teh? Naon cing naon eta? Liar cing. Al-Maun. Sanes al-Maun aya? Oh, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'u'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Celaka orang yang sholat. Sholat mana itu al-Maun. Kira bapak mana barisan amin bu coba surat mana Pak? Yasin. Naon Pak? Yasin. Iya Pak, iya deh. Cara aku akhirnya hayang mas Pak eta. Ar-Rahman. Surat mana? Ar-Rahman. Ibu malah tidak kesek. Tapi Nun. Surat mana? Al-Qalam. Saya surat Nun. Surat Al-Qalam kan kayak bicara begitu itu insyaallah ieu mah langsung jago. Saya kata ibu mah apalah dia. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Surat mana Bu? Hebat. Sok Bapak kena jago. Ayat seberapa eta? Terus ya lah begitu. Nya itu sing apa mimiti kabi aya alat eta aya sabaraha kan gitu ayat 13 mimiti. Oh gitu. Nah, rata-rata pesanan teh paronok di ditu teh. Tapi mudah-mudahan di dieu mah rada paparin bios surat panjang bios. Nah, imamanana surat panjang gitu. Ulah protesnya heueuh ngagebeg kalau ngegeret tabarok kan gitu. Dan tabaroknya can puguh bakal sadayana teh. Begitu. Yang penting wakaf dan iktidanya benar. Kembali.
ada anugerah yang hebat, yang dahsyat, yang Allah hanya berikan anugerah ini kepada Rasulullah Muhammad SAW dan kepada umatnya yang mensyukurinya. Tidak Allah berikan anugerah ini kepada Rasul, kepada Nabi, dan kepada umat-umat terdahulu. Satu, anugerah itu adalah anugerah nikmat Ramadan. Yang kedua, anugerah nikmat Al-Quran. Nah, satu anugerah Ramadan, Pak. Ramadan nikmat luar biasa. Patut kita syukuri. Satu, syukur itu identik dengan 3 hal. Satu, syukur identik dengan sesuatu yang kita merasakan nikmat. Yang kedua, syukur identik dengan sesuatu yang kita merasa bahagia dengannya, patut disyukuri. Dan satu lagi, syukur identik dengan sesuatu yang istimewa. Ramadan itu nikmatnya luar biasa dan patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Ramadan yang ternyata nikmat Ramadan tidak Allah berikan kepada Rasul dan Nabi yang lainnya kecuali kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramadannya 30 tos ayat dengan kedahsyatannya, keutamaannya belum Allah turunkan kecuali kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman kapungkur, bulan-bulan di sisi Allah 12, dan di zaman kapungkur dari zaman dulu, dari zaman ajal, yang khalaqas samawati wal ardh, sejak masa penciptaan langit dan bumi, yang terhormat di sisi Allah dan mereka mengenalnya penghormatan, mengenalnya kemuliaan itu hanya di 4 bulan saja. Satu di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Ramadan sudah ada tapi belum dihadirkan kemuliaannya sebagaimana kemuliaan Allah hadirkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramadan nama ayat tapi tidak dipandang sebagai bulan mulia, dah hanya 4. Dalam surat At-Taubah ayat 36, inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim sampai akhir ayat. Kata Allah, sungguh jumlah bulan di sisi Allah itu 12 saja. Yauma khalaqas samawati wal ard, sejak masa penciptaan langit dan bumi. Kemudian minha arba'atun hurum, dan dari ke-12 bulan itu ada 4 bulan yang terhormat. Dzalika dinul qayyim, ini adalah ketetapan agama Allah Subhanahu wa taala. Mana yang 4 bulan istimewa itu? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Ramadannya ayat-ayat. Ramadan ayat sebagai bulan biasa, tapi dari 4 bulan itu Ramadan tidak termasuk bulan istimewa. Tapi sejak kehadiran Rasulullah Muhammad SAW, Ramadan menjadi dimuliakan. Apa di antaranya? Satu-satunya bulan yang Allah tuliskan namanya dalam Al-Quran, Ramadan. Ayat kata Ramadan dalam Al-Quran. Ayatnya surat naon? Al-Baqarah ayat 185 ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Januari ayat Januari. Saya berapa Januari Rajab kita ayatnya. Bulan gaji mata ayat ayat di bulan Ramadan ayat. Kalau sesuatu itu Allah tuliskan namanya dalam Al-Quran, berarti sesuatu itu istimewa, dahsyat, agung tuh. Tapi ada sesuatu yang Allah tuliskan namanya, ia dahsyatnya karena jahatnya Fir'aun ayat sanes begitu. Kemudian Qarun aja dalam Al-Quran. Tapi kalau sesuatu yang baik, di antara sekian yang baik kemudian dituliskan namanya dalam Al-Quran, berarti sesuatu itu dahsyat, hebat, mulia. Tidak semua bulan sama, tidak semua waktu sama. Ada beberapa yang Allah dengan tegas menegaskan keutamaannya. Tadi kan jelas, dari sekian bulan yang 12 itu ada 4 bulan istimewa. Berarti kan tidak sama. Sama itu semua bulan. Tapi dari semua bulan ada 4 bulan istimewa sejak zaman dulu, kata Allah. Berarti ada beberapa waktu, beberapa bulan yang memang Allah mengistimewakannya secara khusus. Karena masuk waktu istimewa, maka orang pun harus mengistimewakan sebagaimana Allah mengistimewakan waktu itu. Makanya kemarin saya kurang sependapat. Biasa saja Ramadan, kenapa orang-orang tuh begitu? Tidak barokah.
Barokahnya Ramadan karena perintah saumnya. Perintah saum, Pak, kalau kita teliti sejarahnya, turunnya itu di bulan Sya'ban, tahun ke-15 Hijriah. Ya, jadi 2 tahun setelah Rasulullah tinggal di Madinah. Begitu. Di Mekah kan 13 tahun. Kemudian 12 tahunnya di Madinah. Nah, 2 tahun setelah tinggal di Madinah baru turun ayat saum. Belum hadir perintah saum, Ramadan memang sudah diistimewakan sejak kehadiran Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan ada satu masa, satu malam yang istimewanya luar biasa dan hanya di bulan Ramadan. Yaitu surat Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Surat apa sih? Surat apa sih? Al-Qadar, ya. Al-Qadar. Ayat itu Allah menegaskan, sungguh kami menurunkan itu Al-Qur'an yang barokah teh, Pak, di malam Lailatul Qadar. Dan tidak ada malam Lailatul Qadar selain di bulan Ramadan. Itu pun malam Lailatul Qadar Rasul tegaskan hanya ada di sepertiga akhir Ramadan. Nah, di sana Al-Qur'an turun. Al-Quran turun 2 tahap, 2 kali 2 keadaan. Satu turun secara sekaligus, satu lagi turun secara bertahap. Harus kita pahami karena ada 2, nanti akan ada dua pemahaman. Ada yang turun di tanggal nuzul Quran 17 Ramadan, ada yang turun di Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar nggak mungkin di bawah tanggal 20 Ramadan kan, pasti di atas 21 kali itu. Nah, ada 2. Dalam redaksi Al-Quran turun itu digunakan dengan 2 redaksi. Satu, turun menggunakan kata anzalna. Menggunakan kata anzalna turunnya turun secara sekaligus, jumlatan wahidatan. Maka menggunakan kata anzala atau umzila atau anzalna kalau pakai domir mutakalim. Sebagaimana surat Al-Qadar menggunakan kata anzala. Itu artinya turun secara sekaligus dari Allah ke Baitul Izzah sekaligus, Pak. Semuanya Allah turunkan langsung. Di malam apa itu turunnya? Di malam Lailatul Qadar. Dan hanya terjadinya sekali saja turun etama di malam Lailatul Qadar. Turunnya sekali, selesai. Sama halnya redaksi ini Allah tuliskan juga dalam surat Ad-Dukhan ayat 3. Sering dibacakan ini. Hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin. Inna anzalnahu sama nih dengan yang ayat yang tadi surat Al-Qadar. Inna anzalnahu di sini fi lailatin mubarakah, di sana fi lailatul qadri. Sama anzalnahu redaksinya, artinya turunnya secara sekaligus, dan ini terjadi di malam Lailatul Qadar atau di malam yang penuh dengan keberkahan. Nah, malamnya barokah. Allah tegaskan malam berkah, berarti ada masa, ada waktu yang Allah memberkahi itu sendiri. Allah itu. Nah, itu. Di samping tambah lagi berkahnya diturunkan Al-Quran. Jadi double keberkahan. Malamnya sudah barokah, ditambah Al-Quran yang barokah turun di malam barokah itu, double keberkahannya. Begitu. Nah, turunnya secara sekaligus itu menggunakan kata anzala. Kemudian satu lagi, Al-Quran itu satu tahap lagi turun secara bertahap. Ini Allah tegaskan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 106, Al-Furqan ayat 32. Dalam Al-Quran ayat 32 Allah menegaskan begini, wa qalal ladzina kafaru laula nuzilat hadhil Qur'an jumlatan wahidatan kadzalika linutsabbita bi fuadak qaratalnahu tartila. Orang kafir berkata, kenapa Al-Quran tidak turun sekaligus? Sepotong-sepotong, sapali-sapali gitu, Pak, seorang kafir teh. Rasulullah teh. Nah, Al-Quran teh nanaonan dipotong-potong gitu, para turun kenapa sekaligus? Padahal mereka tidak tahu Al-Quran sudah turun kok sekaligus. Kan begitu. Tidak turun sekaligus. Kenapa sepotong-sepotong turun? Kenapa itu laulan nuzilat hadhil Quran jumlatan wahidatan, turun sekaligus. Kemudian Allah jawab, kadzalika, yang demikian itu turun bertahap-tahap itu kepada Rasulullah linutsabbita bihi fuadak, untuk menguatkan hati Rasulullah. Qaratalnahu tartilan, untuk kami bacakan dengan tartil. Pak, kalau pelajaran dilangsungkan, pelajaran tahsin, ibu-ibu sadayana,
Misalkan Bapak sadayana dilangsungkan pelajaran nate, tasin ada 5 indikator. Panjang, pendek, guna, mahar, huruf dan sifat, ayat guribah, kemudian wakaf dan ibtidah. Langsung disampaikan sehari talan. Kira-kira pusing mah? Siap tidak? Belum siap, tidak siap. Rasul pun sama, langsung lepasan betul-betul mantap kekuatan jiwanya dilangsungkan sadayana sebagaimana ti Allah Baitul Izzah diturunkan anak. Wah, berat. Allah tahu keadaan itu, maka di tahap-tahap linusabita bi fuadak untuk menguatkan jiwanya. Maka satu-satu sesuai dengan kronologi, sesuai dengan asbabun nuzulnya. Begitu. Dan ini turunnya bertahap. Dan wahyu pertama diterima oleh Muhammad dan akhirnya Muhammad dianggap menjadi rasul. Indikator menerima wahyu adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Menurut Muhammad Ali As-Sabuni, ayat ini diterima oleh Nabi pada tanggal 17 Ramadan. Beliau ada pengarang kitab Sepatu Tafsir. Jadi kalau di Indonesia ada yang memperingati nuzul Qur'annya di tanggal 17 Ramadan, nuzul Quran memperingati wahyu yang pertama diterima oleh Nabi, turunnya itu. Begitu. Ini nuzul Quran nama sekaligus semua di Roma di itu Lailatul Qadar begitu. Dan kita tidak memperingati Lailatul Qadar, Lailatul Qadar dengan itikafe pengawasan nuzul Quran mah rata-rata di orang memperingati 17 Ramadan gitu teh titik temu itu Pak. Berarti di tanggal itu turun, di Lailatul Qadar juga turun. Lailatul Qadar mah duka tanggal 11 Ramadan turun kan begitu terang. Nah, ayat tentang saum. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintah saum itu turun tidak di bulan Ramadan, turun di bulan Sya'ban. Tuh, bulan Sya'ban kita Pak, bulan Ramadan. Saum nama dilaksanakan di bulan Ramadan, tapi turunnya ayat itu di bulan Sya'ban, tahun kedua Hijriah. Begitu ya. Ini jadi turun sekaligus itu mah waktu-waktunya beda-beda. Ayat di 17 Ramadan, ayat tentang Al-Alaq, ayat di Sya'ban, ayat tentang innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi di bulan Sya'ban juga begitu. Ngan turunnya di 2 tempat, di Mekah dan di Madinah. Itu ayat digabung. Kamu di Bandung Daya, begitu di tempat itu saja. Ya, makanya 2 tempat. Tempat pun sama, Pak. Ada tempat yang Allah berkahi itu, Makkah Madinah kan, makanya ada ayat. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Alladzi baraknahu, tuh yang kami berkahi sekelilingnya. Mana yang kami berkahi teh? Makkah, Masjidil Haram, wal Masjidil Aqsa dan Masjidil Aqsa di Palestina. Tuh, tegas yang begitu. Berarti ada tempat-tempat yang khusus Allah berkahi ada. Begitu Makkah Madinah, tapi semua masjid juga barokah. Kan keberkahannya di Makkah sama Madinah Masjidil Haram. Salat nage Pak, sekali rakaat sabaraha 100.000. 100.000 sanes. Sekali rakaat tuh salat sunat. Di Masjid Nabawi 1.000. Di Masjid Miftahul Falah sakitu. Tapi barokah kan begitu insyaallah. Kamu berjamaah begitu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teraskan. Capek itu Pak? Sana capek. Tahu kalian Al-Quran luar biasa nikmatnya, Masya Allah. Tidak Allah berikan kemuliaan Al-Quran kepada umat terdahulu Pak, kepada umat Rasul Allah berikan. Dan di sunnah Nabi itu sebelum tidur hatamkan minimal 100 ayat. Barang siapa yang membaca Quran 100 ayat, bimi'ati ayatin, maka ditulis sholat semalaman. 100 Pak minimal. Orang di dia 100, kata Nabi 10.
100 atau nabi 110. Oh langkung saya temangan bisi 10 nah. 100 ayat itu teh. Atau kalau tidak begitu, bukan kalau tidak begitu, ini tambahan berikutnya. Baca 2 ayat terakhir daripada surat Al-Baqarah. Dalam hadis Rasul mengatakan, "Man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah kutiba lahu salatan lailatan." Barang siapa yang membaca Quran 2 ayat terakhir daripada suratil Baqarah, maka ditulis baginya sholatan semalaman, sholat semalaman. Orang nama istirahat. Tapi kalau tadi baca 100 ayat, apalagi ditambah surat Al-Baqarah 2 ayat terakhir, ditulis dah semalam itu teh sholat. Siap mungkin baca 100 ayat siap, Kaji. Tapi kan kadang-kadang orang keburungan tuh, nya baca surat Al-Kahfi, canang geber di tengah jalan, terus tunuh ti payun, begitu. Maka pemik itu Pak mau mengaji sok bawa bari tunuh. Kemam di luar Ramadan ya, beli eci kopi gitu, sok bawa bari tunuh gitu. Anggaran cenah tunuh wae, cenah ci kopi oge, ulah diuyup ke mah ci kopina diperlukeun kana makan. Anggaran cenah tunuh kene wae, sakantenan leogkeun jeung masakan gitu. Itu ya, jadi mangga barang siapa yang baca Al-Qur'an tuh 100 ayat sebelum tidurnya begitu maka ditulis baginya semalaman sholat.